Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi para penonton setiap podcast Maimodo Pobisara, terutama di masyarakat Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Nah, kali ini podcast kita agak berbeda ya dari biasanya. Yang biasanya mungkin masyarakat penonton terbiasa melihat ada host kita, ada Mbak Uti, ada Mas Reski, juga ada duo badai ya kan, Ivan sama Yandi. Nah, hari ini spesial ya, podcast yang memandu adalah saya. Perkenalkan, saya Dio Darmawan, hakim di Pengadilan Negeri Raha, sekaligus juga jadi juru bicara gitu ya, dan ditemani oleh host spesial juga nih yang dulu pernah mengisi jadi host podcast di mana itu? Dulu di mana sih? Oh ya, di Rumah Adat ya. Yaitu Bapak Ari Konardo Pakpahan. Tepuk tangan. Ya. Dan juga sebenarnya dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua, cuma nggak in frame. Gimana nih Pak Riko, kita mau podcast apa ini rencananya? Ya, jadi hari ini kita podcast bersama dengan Mas Yandi dan Mas Ipan, APP calon hakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Raha. Oh, begitu Mas Dio, Pak Dio. Calon hakim Mas. Calon hakim Pak Riko. Kalau disebut APP mereka kayak udah nggak mau itu. Oh iya. Sudah official calon hakim soalnya. Padahal di sikep tulisannya masih klerek. Tapi mereka nggak mau, mereka maunya cakip. Betul. Gitu ya. Yang mana sih Ivan, Pak Ivan dan Mas Yandi? Kita panggil aja yuk. Langsung ya? Yuk. Mas kita Ivan, panggil. Mas Yandi, come here. Tuh, ya. Duduk Mas, sini jangan Mas. Sini, blocking. Sini tengah. Sini. Tengah. Nah, jangan tengah. Tenang aja. Gak kelihatan saya. Nanti kalau ditanya, mic-nya kita kasih kok untuk dijawab. Ini spesial. Nah, ini kenapa Ivan dan Yandi nih? Kenapa punya ide podcast seperti ini? Silakan. Siapa yang mau jawab? Mohon maaf Pak Dio, kayak ide dari Pak Dio. Itu ide dari saya. Baik. Ini Ivan dan Yandi ya. Apa kabar hari ini ya? Template sekali pertanyaannya. Baik Pak, sangat baik kabarnya. Template juga jawabannya. Kamu gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak Riko, Pak Dio. Gitu ya, ini. Alhamdulillah. Ya, podcast kita ini serius ini Mas ya. Serius. Karena hasilnya nanti akan kita tag ke Pak Kapus Teknis dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung gitu. Ini kan. Ya, ini sebelum kita mulai nih ke pertanyaan-pertanyaan atau ngobrol lah gitu ya, sharing gitu ya. Mungkin perkenalan diri dulu. Kan mungkin selama ini penonton masyarakat pencari keadilan gitu ya, itu kan mungkin sempat melihat Mas Ivan dan Mas Yandi beberapa kali menjadi host di episode podcast yang sebelumnya. Dia sampai terakhir kemarin dengan LBH Muna gitu ya, terkait dengan tema pos bantuan hukum. Mungkin untuk perkenalan lebih jauh bisa diperkenalkan dirinya begitu ya. Mulai dari Mas Yandi dulu. Ya, perkenalkan nama saya Hartanto Arsyandi, dipanggil Yandi. Untuk saat ini sebenarnya udah resmi calon hakim sih Pak. Dan penempatan magang di Banjarmasin Pak. 1A Pak. Seperti itu Pak. Asalnya dari mana Pak? Saya jangan ditanya asal Pak, Banjarmasin Pak. Gitu ya, jadi Mas Yandi asalnya dari Banjarmasin, magangnya di Banjarmasin, alhamdulillah rezeki, gitu ya. Kemudian Mas Ivan silakan. Assalamualaikum, shalom para pencari keadilan. Perkenalkan nama saya Ivan Parnaputra, asal sebenarnya Jakarta, cuma udah pindah ke Bau-Bau. APP penempatan di PN Raha
sekitar 2 tahun ya Nek. Sekitar kurang lebih 2 tahun di PN Raha, kemudian lolos seleksi calon hakim, penempatan di PN PN Situbondo. Mantap. Jadi itu ya rencana kamu. Situbondo Jawa Timur berarti ya. Alhamdulillah juga. Dulu kami juga kan Pak Riko asal satkernya dari PN Raha, Iya. Caki. Ketika penempatan magang di PN Sumedang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Balik ke Raha gitu. Saya dulu satker awalnya di PN Wangi-Wangi. Ya kan? Penempatan magang di Sukoharjo. Alhamdulillah. Balik ke hakimnya di PN Raha. Alhamdulillah. juga. Alhamdulillah. Ya. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyalah. Alhamdulillah Mas. Terus Pak Riko silakan Pak Riko. Nah, ini Pak Dio saya lihat orang ini kok kaku sekali ya. Seperti biasanya mereka nanya-nanya kita loh. Iya. Kritis biasanya sangat kritis. Kalau kita jadi narasumber mas-mas ini kan, Pak begini Pak, oh begitu Pak, ini kok kayak tegang gitu sih. Janganlah. Ngelus-ngelus dengkul dan ada. Mungkin kita bisa kasih beberapa pertanyaan Pak Dio. Ya. Terkait mereka ini kenapa mau jadi hakim sih ke depannya. Oh ya silakan Pak Riko. Mungkin dari Mas Ipan dulu nih. Soalnya Mas Ipan ini sering mengcopy jawabannya Mas Yandi kan. Sekarang kita balik. Sekarang kita balik dari Oke. Mas Ipan nih. Ya Mas Ipan udah berapa lama di PN Raha? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Jadi apa di PN Raha? Analis perkara peradilan, Pak. Analisis perkara peradilan. Sekarang sudah lolos seleksi Calon hakim. calon hakim. Puji Tuhan. Nah, Mas, kami mau tanya nih. Kak, Mas tahu kan kalau misalnya hakim itu nanti penempatannya dipindah-pindah. Sekarang di Raha, tau-taunya periode selanjutnya di tempat lain, se-Indonesia loh Mas. Emang siap seperti itu? Siap, Pak. Siap. Kalau siap enggak masalah lah berarti. Coba motivasi Mas nih. Motivasi Mas tuh mengikuti rekrutmen calon hakim sampai pengen jadi pasti mau jadi hakim dong. Nah, motivasinya apa Mas? Coba dijelasin dulu yang panjang. Terima kasih Pak Riko, Pak Dio juga. Untuk motivasi menjadi hakim, sebenarnya pertanyaan udah ditanya di waktu interview sih kemarin Pak. Kayak kita kan belum tahu. Karena setelah saya lulus jadi sarjana hukum, saya sempat bekerja juga sebagai pengacara dan sebagai legal di sebuah perusahaan di Jakarta Pak ya. Saya tertarik ke hakim itu karena ini Pak, independensi. Profesi hakim ini karena independensi hakim itu dalam menangani sebuah perkara Pak. Nah, itu yang menjadi daya tarik saya Pak. Dimana saya bisa tetap jujur, tetap on the track sesuai dengan integritas, tetapi tetap bisa berkarir sampai nanti menjadi hakim agung. Amin. Nah, ya kurang lebih sebenarnya itu Pak ya. Karena independensi hakim itu. Iya betul Pak. Waduh, 8 nilai. Karena yang paling jarang adalah Yandi Pak, 8 nilai mungkin nanti bisa lah. Oke. Jadi nggak ada motivasi lain. Utamanya itu. Mungkin Pak Dio bisa ditanya Ya. Pak Dio. Sekarang giliran Mas Yandi. Mas Yandi, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hak tanggungan? Oh, kok enggak sih? Loh, ini muaranya sama kan? Kalian calon hakim sudah siap lah pasti kan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hukum begitu loh. Oh enggak, bercanda. Nah sekarang terkait motivasi sama lah, motivasinya apa gitu? Menjadi hakim itu apakah memang sudah dari Mas Yandi kuliah misalnya sudah bercita-cita suatu saat saya akan jadi hakim gitu, atau memang
Ya karena memang waktu itu lowongannya calon hakim, Mas Yandi daftar calon hakim aja gitu. Atau seperti apa, silakan. Ini karena Ivan duluan jadi beban sebenarnya saya, Pak. Berarti saya harus ngasih jawaban yang jauh lebih bagus dan jauh lebih lucu, Pak, sebenarnya. Cuman kalau ditanya terkait tujuan ya, Pak, maksudnya kenapa sih memilih hakim seperti itu kan? Yang pertama memang sedari dulu memang cita-cita, Pak, menjadi seorang hakim. Itu terbukti dari saya lulus tahun 2018, Pak. Ada banyak pembukaan calon pegawai negeri sipil, cuman saya baru pertama kali coba dan diterima ya di Mahkamah Agung untuk formasi analis perkara peradilan dalam kurung calon hakim ini, Pak. Jadi memang dari awal memang berniat untuk menjadi seorang calon hakim sih, Pak. Terus untuk terkait motivasi lainnya, bukan ketanggungan. Untuk motivasi lainnya, saya merasa hakim itu punya kewenangan yang luar biasa besar, Pak, yang diberikan oleh undang-undang, baik itu bahkan dari undang-undang dasar, Pak, konstitusi sampai ke peraturan perundang-undangan, Pak. Dan saya rasa untuk bisa memperbaiki kondisi hukum yang ada hari ini, peran hakim itu begitu sentral, Pak, begitu besar seperti itu, Pak. Itu untuk bagian berisinya, Pak. Seperti itu aja sih, Pak. Tadi kan sudah disampaikan motivasi-motivasi apa saja yang mendasari Mas Ivan dan Mas Yandi untuk bisa menjadi seorang hakim begitu ya. Tadi yang disampaikan kan motivasinya terkait dengan kewenangan hakim segala macam. Kalian tidak tertarik dengan gajinya misalnya? Tidak jadi pertimbangan kalian? Iya. Coba Jawab dulu. Kalau gaji menurut saya, Pak, ya cukup lah, Pak. Cukup dalam arti cukup untuk bisa kita tetap berintegritas, Pak. Tanpa cari-cari duit sampai. Iya. Iya, maksud saya memang nggak gajinya kan Ivan bilang tadi cukup lah untuk menjaga integritas. Itu maksud saya itu apakah karena melihat atau mengetahui gaji hakim sebelum kalian daftar, maksud saya itu juga menjadi salah satu motivasi kalian begitu untuk mendaftar menjadi APP calon hakim kemarin 2021 itu, begitu maksudnya. Nah, siapa yang mau jawab? Silakan, siapa? Ya, sejujurnya, Pak, sebelum saya mendaftar calon hakim, saya belum mengetahui, Pak, besaran gaji seorang hakim itu berapa. Ketika saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Raha, barulah saya tahu berapa gaji dari hakim. Merujuk pada pertanyaan yang sama, Pak, menurut saya sih cukup sih, Pak, cukup. Tapi dalam artian saya tetap mendukung ya, Pak, apa yang disuarakan oleh IKAHI sih, Pak. Saya tetap ini. Soalnya saya juga ikut memantau informasi-informasi, Pak, di Instagramnya IKAHI, Pak. Seperti itu sih, Pak. Saya mendoakan lah, Pak, apa yang diperjuangkan oleh IKAHI, Pak. Gitu ya. Ivan mau tambah tidak? Tambah tidak? Coba. Cukup juga sih, Pak. Ya intinya, Pak, kalau saya ambil mic. kalau saya sebelumnya juga nggak tahu, Pak, gaji hakim karena saya nggak ada keluarga penegak hukum kan, Pak, dari keluarga. Jadi saya nggak tahu gaji hakim, walaupun cari di internet nggak ada, Pak. Ya ada satu sih. Itu juga polisi, Pak. Ya tapi dari internet kadang nggak, informasi nggak valid, jadi kurang tahu juga beberapa. Iya, padahal saya tadi kan cuma tanyanya apakah besaran gaji hakim yang kalian ketahui sebelum mendaftar itu jadi salah satu motivasi kalian untuk mendaftar atau tidak. Sebenarnya kan jawabannya tadi kan cukup sampai Tidak. Oh, waktu itu saya belum tahu, Pak, tidak mencari tahu gitu. Saya memang pengen jadi hakim. Kenapa sampai PP IKAHI PP 94 juga ini perjuangan IKAHI. Tapi ya itu memang jadi harapan untuk kita semua gitu ya. Amin. Kita, kalian belum. Maksudnya saya sama Pak Riko gitu. Tahun depan. Ya kan kalau misal yang diperjuangkan goal begitu ya. Nah, itu kan kalian nanti ketika dilantik jadi hakim tahun 2025 ya, Mendapatkan manfaatnya. ya mendapatkan manfaat, merasakan juga gitu loh. Asal kalian ya syaratnya lulus PPC dulu. Iya. Begitu. Terus sehat-sehat. Ingat ya. Ya,
Kemudian ini pertanyaan nih untuk Mas Ivan dan Mas Yandi lagi. Nah kan kemarin kan kalian sudah diumumkan secara official resmi begitu ya menjadi calon hakim. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya harus kalian lalui adalah ikut pendidikan dan pelatihan calon hakim, ya kan? Kemarin informasi yang juga kami terima itu artinya kalian akan ditempatkan di Satker Magang, pindah nih dari PN Raha. Ini kan sudah 2 tahun ya di sini berarti ya, 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah, ini sedih nih pasti ya kan. Nah sekarang nih pertanyaannya, masih inget nggak dulu waktu kalian pertama kali datang ke sini tuh, ceritain dong gimana tuh dulu. Yang jujur tapi ya, yang jujur tapi. Yang jujur tapi ya silahkan dielaborasi nanti. Elaborasi lah ganti-ganti. Yang seru dulu apa? Jangan Yandi dulu, Ivan dulu lah. Ayo. Ya. Kesan pertama kali datang sini, Pak. Cerita loh, ini cerita. Jadi dari awal misalnya pengumuman terus kamu komunikasi sama Yandi sama Uti dulu. Ada kan kalian bertiga dulu datangnya ke sini sama Uti kan. Nah silakan coba ceritakan. Pertama kali ngelihat penempatan PN Raha, langsung dicari di Google di mana PN Raha, langsung kelihatan di satu pulau di bawah ya di kaki-kaki Kalimantan Sulawesi, Pak. Agak syok juga, kaget juga ya Pak ya, karena nggak pernah tahu, belum pernah dengar daerah bernama Kabupaten Muna, Raha. Ketika tiba di sini ya culture shock juga Pak. Yang biasa di kota besar Jakarta maupun Semarang waktu saya kuliah, tiba-tiba harus menyesuaikan diri hidup dan bekerja di pulau yang tidak sepadat Jakarta dan Semarang Pak. Untung pemilihan katanya pas. Jangan sampai blunder. Ya kemudian ya selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Yandi. Gini dah. Kalau begitu beginilah. Siapa waktu itu yang inisiatif hubungi teman-teman yang lain? Kan kalian bertiga nih. Siapa yang inisiatif duluan hubungin? Kayaknya yang pertama kali yang langsung bikin grup Yandi ya. Yandi. Langsung grup sama ini Pak. Letting di PA Raha Pak. Oh, jadi semua yang penempatan di Raha saat itu begitu ya? Cuman kita langsung buat grup kecil lagi khusus Pengadilan Negeri Raha Pak. Gitu. Yang bikin grup Yandi tapi Van? Kalau tidak salah Pak. Masih ingat nggak Van? Apa pertama kali yang ditulis Yandi di grup itu? Mungkin bisa dijawab oleh Uti. Belum ya, kamu udah tahu berarti kalau ketawa. Apa ya? Apa? Wah, Serius loh ini. Lupa Pak. Oh, nama grupnya apa? Nama grupnya lupa Pak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Apa nama grupnya apa? Lembah Derita kah? Apa di situ ditulis? CPNS PN Raha gitu aja Pak. CPNS PN Raha. Bohong. Serius. Ini. Apa ya? Alah. Lupa. Ya itulah PN Raha gitu. Oh, oke, berarti Raha, hahaha gitu ya. Nah, ini hahaha-nya ini apa Mas? Apa satir atau gimana nih maksudnya? Hahaha karena kalian menertawai nasib kalian atau bagaimana saat itu? Lebih ke shock sih Pak. Shock. Shock. Nah, kalian kan belum pernah kesini. Iya sih Pak, betul. Iya, kalian nggak menghargai kami berarti yang sudah di sini duluan, ya kan? Gitu. Jadi begitu ya, ada grupnya. Setelah itu, yang pertama kali kalian koordinasikan apa sih saat itu? Misalnya nanti apa kita hubungi dulu PNPA-nya atau bagaimana? Yang waktu itu kita langsung, karena waktu itu pengumumannya kita harus lapor, diberi tanggal di surat SKKM ya.
harus tanggal 1 April sampai 29 Mei 31 Mei harus lapor. Namun kita bingung nih kapan harus datang, ya kan? Karena kita juga bingung menafsirkan isi surat tersebut. Dan teman-teman PA juga harus, katanya kalau teman-teman PA dari hasil koordinasi dia harus datang di pertengahan April atau di bulan awal April. Namun kita bingung, akhirnya kita langsung koordinasi ke Pak Sekretaris Pak Nasir ya waktu itu ya. Sudah pensiun Pak Nasir. Dari Pak Nasir juga ya hasilnya seperti itu. Apa seperti jadi sekalian diberi waktu lah berarti kan Ya, datang diberi waktu. ke Pengadilan Negeri Raha sampai tanggal 31 Mei dari April 2023 dari April sampai Mei. Mei. 1 bulan berarti itu ya Iya. gitu. Nah akhirnya kalian datang, saya sih masih ingat tanggal kalian datang itu sebenarnya. Coba sampaikan Ivan, akhirnya datang ke Raha tanggal berapa itu? Akhirnya kami datang di tanggal 1 April. Salah. 27 Mei, Pak. 27 Mei 27 Mei 2023. 22, Pak. 20? Oh iya 2022. Mohon maaf saya ralat ya 2022. Tapi masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan berarti kan memang kan? Iya, Nggak masalah kan? Iya, Pak. Masih jangan. Oke, sekarang kalau kalian bareng berarti dengan rekan-rekan di PA atau mereka duluan berarti? Mereka duluan, Pak. Duluan ya karena memang sudah diminta melapor begitu ya? Iya, Pak, duluan. Kalian diminta melapor nggak sih satu segera gitu? Kebetulan yang pertama kali melihat surat itu Mas Yandi, mungkin bisa digimana? Oh ya. Ya, ada sih Pak. Ada surat Pak. Iya Pak. Seperti itu. Terus seperti itu Pak. Iya, jadinya seperti itu Pak. Dijelasin dong Mas. Kronologinya ada surat sih Pak, ada surat yang masuk ke saya, ke Ivan, ke Uti juga waktu itu Pak. Akhirnya dirundingkan Pak itu Pak, akhirnya Pak. Di sepertiga malam itu akhirnya dibahas Pak. Terkait surat itu apa gitu maksudnya Pak, karena jujur kalau saya pribadi sih belum punya pengalaman terkait instansi pemerintahan Pak, belum pernah magang pun belum pernah, apa-apa juga belum mengerti Pak. Jadi seperti itu sih Pak. Ya, tapi itu jadi pembelajaran terbesar saya sih Pak, dan itu kedepannya membekas pada dalam artian itu yang memacu saya ke depan buat melapor itu segera mungkin Pak. Seperti itu Pak. Oh, biar cepet ke Banjarmasin. Iya Pak, justru itu Pak. Itu motivasinya. Ya. Jadi udah membekas Pak Dio. Karena membekas, jadi Mas Yandi ini pengen cepet-cepet lapor Ke Banjarmasin. ke Banjarmasin. Kalau Mas Ipan juga mau cepet-cepet lapor? Dengan tengah waktu yang diberikan. Gitu ya. Dipepetin belakang. Oke. Pak Dio, mungkin kita bisa tanya lebih jauh lagi Terkait? khususnya Mas Ipan dulu nih, terkait bersyukur nggak sih dia bisa ditempatin di Pengadilan Negeri Raha? Ah ya. Karena kan dulu itu kalau nggak salah saya statusnya masih lajang di penempatan di PN Raha. Tapi kan sekarang ya coba kita perjelas dulu. Ya. Kan yang dia nggak duga-duga kan ya dambaan hatinya kan dari sini juga. Betul. Coba Mas Ipan gimana? Gimana bersyukur nggak bisa ditempatkan di Pengadilan Negeri Raha, bahkan sampai ada 1-2 orang yang sudah maksud saya yang jadi kan satu. Coba Mas Ipan jelasin dulu lah ke kita supaya yang penonton nanti kan masih bisa, oh iya ya betul juga nih Mas Ipan, dimanapun kita berada berarti selalu ada hikmah di dalamnya gitu kan. Nah, coba Ya, sambil cerita-cerita lah Pak ya. iya. Kebetulan waktu datang ke Raha saya habis putus Pak. Oh, iya. Datang galau, bisa tanya Yandi, bisa tanya Mbak Uti. Ya, tiba-tiba harus di pulau yang jauh dan tidak tahu kapan bisa balik lagi ke kampung halaman saya di Jakarta Pak. Karena pasti hakim yang di Jakarta pasti hakim senior Pak. Tidak mungkin kan hakim muda. Agak syok ya. Sering berjalannya waktu,
ya dapat lah Pak. Ternyata orang pulau sebelahnya Pak, Pulau Raha. Dapat pacaran cocok, saling melengkapi ya. Kita memutuskan untuk menikah. Saling melengkapi ya. Saya nggak tahu maksudnya apa itu. Ya artinya Ivan berarti puji Tuhan alhamdulillah mendapatkan jodoh begitu ya. Sembari belajar. Iya sembari melaksanakan tugas di PN Raha gitu ya. Baguslah Mas Ivan. Itu luar biasa kan? Ya kalau Mas Yandi gimana? Mas Yandi kan kalau dulu datang lajang juga Pak Riko. Iya, lajang betul Pak Dio. Nah sekarang alhamdulillah puji Tuhan sudah menikah kan. Sudah menikah. Tuh. Tapi sempat tidak kan kalau Ivan kan menemukannya atau Asli orang Sulawesi bertemunya Tenggara. di sini begitulah. Sulawesi Tenggara. Mas Yandi sempat Heeh. mengalami itu juga? Coba ceritakan. Satu kantor atau Ayo, satu kos yang atau pindah, bagaimana? Yang pindah ke Andolo loh Mas. Coba diceritakan. Pak ini takutnya ditonton Pak. Ya pasti Maksud ya sesampai di sini memang status di KTP memang lajang Pak, tapi sudah pacaran Pak. Bahkan iya sudah pacaran dan di pertengahan saat magang pun sudah tunangan Pak. Dan memang di akhir magang bukan magang maksudnya penempatan di PN Raha Pak. Dan di tahun kemarin baru saja menikah Pak. Dan untuk itu orang Kalimantan sih Pak, orang Kalimantan Tengah. Oh, Banjarmasin juga? Bukan Pak. Orang Di mana Mas? Kapuas Pak. Kapuas. Iya. Kode-kode Seperti ya, itu. kode-kode kamu ya. Enggak Pak, maksud saya. memang jodohnya ada di sana Pak. Kebetulan Iya. dikenalin orang tua juga sih Pak. Oke. Kenal dari orang tua. Kuala Kapuas. PN Kuala Kapuas Pak. Oh. Iya. Ya, Iya, harapan iya. sih Pak, harapan aja sih Pak. Iya, langsung harapan aja. Nanti. Iya Pak. Tunggu. begitu ya. Jadi ini sudah menikah semua berarti gitu ya. Oke lah. Pak Dio, apa? mungkin kita bisa tanyakan juga. Kan tadi Mas Yandi sempat bilang bahwa hal yang membekas itu yang tadi toh terkait lapor. Ya. Jadi Mas Yandi menyampaikan tadi supaya secepatnya lapor karena kemarin itu terlambat lapor katanya. Kalau dia Bukan bilang terlambat. gimana katanya tuh? Mepet katanya. Mepet, Ya, bukan terlambat bukan tapi terlambat, mepet. Oke lah, fine. Tapi ada nggak hal lain yang membekas Pak Dio apa terkait cuti kah? Ini ada guyonan internal. Terlalu internal. Enggak, siapa tahu Mas Yandi itu juga membekas Pak. Saya nggak akan cuti. Enggak, lagian kan kemarin sudah ditegaskan oleh Pak Kapus Pak Riko. Iya, Pak Kapus iya, Teknik kan iya, sudah iya, menyatakan iya. bahwa Iya. ya selama kalian nanti menjalani PPC Hak-haknya ditangguhkan dulu. ya, karena agar fokus pendidikan, menjalani betul. PPC-nya begitu. Tapi saya kira itu membekas. Iya, tapi mungkin Pak Dio bisa tanyakan. Kan Mas Yandi ini lagi mengikuti jenjang perkuliahan S2. Kedepannya bagaimana? Karena kan harus fokus juga. Gimana nih Mas Yandi nih? Mas Yandi rencananya gimana? Jangan malu-malu Mas. Iya Pak. Keluarin aja unek-uneknya. Terkait rencana sih, ya saya mendoakan apa yang kebetulan kan saya nonton live Instagramnya Pak Kapus Pak. Bisa aja. Jadi harapan saya sih benar-benar terwujud Pak, bisa bekerja sama dengan UB dan bisa dimudahkan untuk jenjang kuliah S2-nya Pak. Amin. Brawijaya Pak, ya Bro. betul Pak. Nah, Iya, Pak. mudah-mudahan Pak Kapus nanti ini ya. Untuk cuti ya Pak, betul Pak, itu membekas banget Pak bagi saya Pak. Makanya mungkin ke depan saya kalau nggak ada cuti juga nggak apa-apa sih Pak. Saya bersedia Pak, mungkin ditonton juga kan. Ada loh ini Mas. Jangan masukin dalam hati loh. Enggak lah. Di Banjarmasin aman Pak. Aman ya. Iya Pak. Oke lah. Oportunis. Iya. Tapi Pak Dio, mungkin gini loh Pak Dio, kan mereka ini kan sama-sama di Pengadilan Negeri Raha. Ya bisa lah ditanyakan. Kan kalau Mas Ipan asli orang mana? Jakarta.
Penempatan Situbondo. Mas Yandi asli orang Banjarmasin ya? Penempatan Banjarmasin juga ya? Tempatan Banjarmasin. Aduh, Alhamdulillah. kok bisa beda-beda nih? Kenapa nggak ke PT Jakarta PN Jakarta? Serahkan semua kepada Tuhan. saya serahkan semua kepada Tuhan ya Pak, dimanapun saya berada, saya yakin itu yang terbaik Pak. Oh gitu ya, mantap. Saya kira tadi Anda mau bilang saya serahkan semua sama Yandi, Pak. Cuman saya nggak tahu sih kalau ada yang ngurus Pak ya. Itu aja Pak. Enggak. Enggak. Itu Pusdiklat. Iya, Pusdiklat. Rezeki. Maksud saya penempatan kalian untuk magang itu pasti sudah dipertimbangkan satu Ya. dan lain hal. Dan yang kami alami kemarin ya, artinya sesuai juga dengan apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha ya, dimanapun tempatnya itu adalah hal yang penempatan yang terbaik. Untuk Nanti kalian pasti mendapatkan pengalaman dan pengalaman dan ilmu begitu ya masing-masing dari mungkin senior di sana atau aparatur sipil ASN lain di pengadilan pegawai tempat kalian lainnya. magang, itu pasti nanti kalian dapat ilmu. Sama lah itu. Yang penting seperti yang disampaikan kemarin, kalian harus pintar-pintar untuk membawa diri dan menjaga diri kalian. Mau nggak mau status kalian sekarang sudah sebagai calon hakim. Kalian itu juga dilihat oleh masyarakat begitu, artinya kalau sampai berbuat hal-hal yang mungkin tidak pas begitu ya, pasti nanti akan menjadi menjadi satu hal yang berdampak negatif untuk kalian. Nah itu mau di Situbondo, mau di Banjarmasin, Ya, di sama itu Makassar, semua. di mana, nah, insya Allah itu adalah yang terbaik. ya Tentu kan dari Mahkamah Agung juga memilih satker-satker yang terbaik untuk calon-calon Angkatan hakim yang angkatan kalian. Begitu sih. untuk magang. Jadi Sedih, Mas. ya, jadi soal yang mengurus kemarin mengurus itu tadi nanti diedit saja ya. Kayak nggak usah tahu. Nanti ditit gitu aja. Agak bahaya. Kayaknya kalian kok gerak-gerak mulu sih, saya jadi gini-gini terus. Kayak lagi apa? Oke lah. Nah, ini sembari kita ngobrol mungkin ya. Mungkin Apa mau gorengan dulu? Mau sambil makan gorengan, mau sambil ngopi? Ada. bingung. Coba sebentar deh, Pak Dio. Ini kan mereka kan bertiga datang kemarin. Ya, Mas Ipan, Mas Yandi dengan Mbak Uti ya. Iya. Iya. Jadi kan kalian bertiga ini kan ditempatkan APP-nya di Raha, betul ya? Gimana kenangan kalian bertiga nih? Kalian gimana perasaannya Ini Pak berangkat Riko, kalau berdua nih? Kalau cuma berdua nanti nggak Kurang seru kurang kan? seru. Kita panggil Bu Utinya Kita aja. panggil Putri Panggung. Ayo sini Putri. Sini Uti. Sini Uti. Sini nggak apa-apa ayo. Sini. Sini nggak apa-apa. Nah ini host podcast kita juga. Mantap. Sini Ti. Agak sinian. Nah. Sini Ti, tengah. Sini tengah. Iya. Nah, ini pada tahun 2022 Pak Riko, nah ini rekan-rekan kita ini Mas Yandi, Mas Ivan dan Mbak Putri atau kita biasa panggilnya Mbak Uti. Nah, itu datang ke Pengadilan Negeri Raha bersama-sama. Betul Pak Dio. Ya, yang dua Pak Ivan dan Pak Yandi selaku APP gitu ya, APP calon hakim gitu. Kalau Mbak Uti selaku apa? Pengelola perkara. Ya, pengelola perkara. Datang bertiga Pak Riko. Iya. Datangnya Betul, Pak bertiga. Nah, kemarin kan info dari Pak Kapus Teknis, kalian kan nanti SK mutasi ya?
begitu kan? SK-nya SK mutasi. Nah kemungkinan Ivan Yandi ini kan kemungkinan loh ya, Ya, ini kemungkinan. kemungkinan. Nah, kemungkinan kan ya bisa jadi tidak Nggak kembali ke kembali lagi. PNRH. Apalagi kalau alhamdulillah nanti PNRH naik jadi 1B Pak Ya, Riko. amin, Karena kan kita amin. sedang pengusulan. Amin Pak Ya, Dio. tinggal pengumuman insya Allah nanti kalau Nambah jadi tunjangan 1B. mudah, Ya, amin. pasti kalian tidak mungkin ke sini karena untuk penempatan pertama kalian di kelas 2 dulu. Betul. Gitu. Mungkin bertemu Uti lagi itu prosentasenya kecil. Bisa jadi nanti suatu saat di PN kelas 1 di Jawa, di Jakarta ya nggak tahu. Tapi itu kan masih Lama. Tapi kemungkinannya kalian akan berpisah dulu nih bertiga. Iya, dalam Ya waktu kan? yang lama ya. Ya. Kita tanya Uti dulu Pak Riko. Iya, boleh. Kita tanya Uti dulu. Ya kan? Apa yang kita tanya Pak Dio? Kita tanya dulu. Ini kan ya namanya kalian kan susah senang sama-sama lah Iya. selama ini, ya kan. Ini Uti kemungkinan berpisah dulu dengan Ivan dan Yandi. Tapi walaupun begitu kan masih bisa komunikasi tetap. Saya mau tanya nih untuk Mbak Uti nih. Iya, mau tanya, Ya. tanya dulu Mbak Uti. Boleh dijawab nangis boleh kok. Nah, ini menurut dari sudut pandangnya Uti, Ivan sama Yandi ini gimana sih sebagai teman? Nih, Sebagai pakai teman mic aja. seperti apa Ivan sama Yandi ini? Coba jujur, Pak, yang ini Pak, yang ini itu Pak. Jujur aja. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Teman aja Pak, baik gitu. Oh baik. Baik, alhamdulillah mereka sama-sama baik. Ah. Kok kita kelihatan kayak nggak deket gini? Iya kalian kelihatan gak deket loh. Padahal kan sering curhat kan, kalian saling curhat kan. Sering Pak, apalagi kalau lagi putus cinta tuh sering banget males. Aduh. Apa ya? Apa? Lanjut Gimana lanjut ya? gak apa-apa. Lanjutlah ceritain aja jujur. Ya gitu Pak. Terus gimana perasaannya Mbak Uti ketika Mas Ipan dan Mas Yani ini sebentar lagi akan berangkat ke satker magangnya masing-masing. Gimana perasaannya Mbak Uti kan kita bertiga loh di Benraha, gimana coba? Pasti ada bahagianya karena kan mereka one step closer kan. Ada bahagia, ada Ah. yang lain. Jujur sih ya Pak, karena saya tahu mereka akan jadi cakim nantinya, kayak udah mempersiapkan diri dari lama sih. Kalau sama mereka tuh nggak akan lama. Tapi makin kesini, mulai dari mereka tes itu Pak, itu semakin berasa oh udah deket ya waktunya ya, udah deket ya gitu Pak. Maksudnya dulu bareng-bareng, sekarang mereka pisah, masing-masing juga pisah. Gimana Pak ya, sedih juga sih, cuma nggak bisa diungkapin gitu loh Pak, saya nggak mau, nggak bisa. Ya oke lah kalau begitu ada kenangan unik nggak sih sama mereka berdua misalnya? Yang unik atau yang bikin Mbak Uti shock? Wah, kok begini sih gitu. Tapi kok ya namanya temen gitu. Gak ada sih Pak kalau yang bikin Gak ada ya. sampai shock. Jadi mereka lurus-lurus aja kan? Oh Pak, sampai saya pernah Pak waktu awal-awal kesini Iya. itu kita lagi ngurusin apa ya? Saya lupa pokoknya. Saya tiba-tiba ditelepon sama Yandi Pak. Buruan ke kantor ditelepon sama Pak Dio. Ngapain? Nggak ada Pak Dio ngubungin aku gitu kan ya. Iya. Buruan ganti baju dijemput. Ih, mau ngapain sih? Taunya Pak, cuma Apa? ke 1001 supaya saya mau keluar. Karena saya males banget kan. Oh, Gitu Pak. oh gitu ya. Direkam sama Ivan. Nelponnya di depan kosannya Ivan. Itu saya sebel banget Pak. Kan saya panik, mana kita habis diomelin. Itu kapan sih? Awal-awal kesini Pak. Awal-awal habis diomelin apa? Pas kita ditegur itu. Telat lapor. Maksudnya lapor mepet. Oh, ya. Ya, benar. Ini orang emang usil banget Pak kalau Yandi ini. Ternyata usil. Usil Pak. Kalau sama saya nggak usil tapi. Begitu sih. Itu waktu, iya ingat saya. Kami nggak memarahi kalian. Mana ada kami memarahi? Pak Riko nggak ada. Cuma kita kan panik ya. Oh, panik saat itu. Masih ingat nggak yang bikin panik saat itu apa di waktu kami panggil ke ruangan itu? Yang bikin Uti tiba-tiba, aduh, salah ngomong nih. Itu apa Ti? Ingat nggak? Ivan manggil Bang.
Masuk ke apa ngomongnya Van? Ngaji baiknya apa? Lupa coba Uti. Gue inget tahu lupa mulu. Apa Uti pasti inget lah itu. Kayaknya dia ngomong sore bang deh kayaknya. Sore bang gitu ya. Sore bang gitu Ke ya. ke Ke Pak Dio atau Pak Riko gitu aku lupa. artinya ke salah satu dari Salah kami. satu gitu. dari Bapak. Sore bang gitu. Iya. Wah, sore abangku. Sorry bang. Wah. Sorry bang. Apa? Masih inget nggak responnya saya atau Pak Riko responnya gimana saat itu? Kamu manggil apa saya tadi? Oh iya. Itu Bapak tahu jantung saya mau copot. Saya langsung Ipan. Itu pernah kayak gitu ya. Itu pernah kayak gitu. Mantap. Sebenarnya ada lagi tuh cerita, cuma kan nggak terjadi di kantor. Hah? Oh yang nelfon. Yang Ipan datang. Hah? Yang mana Pak? Ada lah, Ipan datang ke rumah, ke komplek. Ada kayak itu juga. Nah ini emang bocah si kawan ini kadang usil juga soalnya. Soalnya dia orangnya cuek bebek gitu Pak. Memang Kadang sih. juga selengean kan kelihatan ya. Fitnah apa fitnah? Oke, ada kayak begitu ya Ti ya. Ada. Udah di kamu dulu mic-nya bentar. Oke. Nah, tapi Li, dari semua yang kau ceritakan tadi ya, bangga nggak sama mereka berdua? Bangga Pak, Bangga. bangga. Waktu itu sempat kepikiran kalau mereka beneran gak lolos Cakim gimana ya? Gimana ya kalau mereka gak lulus Cakim soalnya? Apa? Jadi bareng. Enggak, soalnya Yandi pernah statement kalau nggak lulus Cakim saya resign. Waduh. Iya kan? Itu ya. Jadi memang ya kalian Uti jadi salah satu saksi perjuangannya Ivan dan Yandi. Benar-benar mereka yang belajar seperti itu kan. Iya kan Ti? Kalau kami kan taunya mereka ya datang ke ruangan kami, diskusi segala macam atau ke ruangan Hakim 2 atau pas mungkin ngumpul-ngumpul di mana Ivan Yandi kami ajak diskusi paling gitu sih. Cuma untuk yang apa di luar kantor kan kami nggak tahu tuh. Iya. Nah, Uti lihatnya memang mereka saat itu ya berjuang beneran ya belajar. Iya segala belajar macam. Pak. Itu ya Uti. Bawa Terus- buku kemana-mana. Bawa laptop kemana-mana. Bawa laptop. Siapa tuh Ti? Laptop. Yandi Pak. Oh, Yandi. Laptop takut banget ditinggal ya. Allah. Dia ninggal temennya, aduh. Aduh, nggak bercanda. Kan di semua tempat terbaik ya kan. Iya, Pak. Tadi kita sudah bahas itu. Betul. Kalau sekarang saya lanjut lagi, nanti mungkin habis ini Pak Riko tambahkan. Kalau Uti lihat ya, ini Ivan Yandi berdua ini ya, secara apa ya istilahnya, secara chemistry-nya itu mereka kan mereka selalu berdua tuh kalau yang saya lihat ya, ke ruangan kami berdua ya kan, ke kantin ya berdua, cuma kadang Yandi ngeduluin sih kadang. Akhir-akhir ini Yandi sering duluan gitu. Tapi yang saya lihat, saya pribadi lihat mereka itu selalu berdua. Chemistry-nya mereka berdua ini dapat nggak sih menurut Uti? Dapat sih Pak. Dapat sih. Soalnya mereka kayak saling melengkapi gitu Pak. Contohnya Kalau Yandi kan kayak ambisius gitu orangnya. Oke. Kalau Ivan tuh kayak ya udah ayo gitu ya udah ayo. Ya nanti tulus gitu. Kayak saling ngerti nih berdua. Oke, berarti tapi sempet nggak ya Yandi misal menggebu-gebu mau apa tapi direm sama Ivan kayak gitu? Ada nggak yang seperti itu? Yang mana ya itu ya? Yang mana saya nggak tahu Pak. Ya menurut Uti yang Uti lihat, misalnya Yandi, Ivan kita harus ini, terus Yandi, alah udahlah gini. Ivan begitu ada nggak seperti itu? Lupa. Ada nggak? Kalau menurut lu ada berarti? Ceritain dulu supaya ingat. Apa ceritain? Kan Mbak Ut yang ditanya. Saya nggak tahu, saya lupa. Nggak ada yang kayak gitu. Enggak Misalnya ingat. kalian bertiga, Ti, ayo Ti, ke sini Ti. Si Yandi kan Gini, wah bahaya Pak. Wah parah Pak. atau justru dikomporin sama Ivan. Ada nggak yang begitu? Iya parah ya. Ika saya nggak inget ya. Oh, nggak inget ya? Nggak inget. Sepertinya nggak usah diceritakan juga. Apa ini? Nggak usah dibahas itu. So ya udah, berarti Uti nggak tahu. Tapi intinya mereka saling melengkapi. Gitu Saling ya. melengkapi. Menurut Uti begitu. Saling mengingatkan juga kayaknya sih. Oh
gitu ya. Siapa yang lebih sering mengingatkan dalam artian ini ada pengumuman ini atau kita harus begini. Siapa yang lebih sering Yandi. begitu? Oh, Yandi. Yandi yang sering, Yandi yang penuh info tuh Yandi. Pas, ya? Pokoknya kalau ada info Pak dari hukum dia lari ke perdata. Lari nyari Ivan. Terus tanggapan Ivan? Gak tahu. Biasa aja dia. Ya udah. Ya udah mau digimanain. Ya udah. Tahan slow. Kalau yang Iya itu sih. panikan. Dia kayak Memang ya udah. memang kalau apa? Kami pun juga melihat ya. Ya. Kami pun juga melihat dan apa? Sempat ada rekan hakim yang berpikir bahwa memang si Ivan sama Yandi itu memang dari karakternya berlainan pasti ya, agak berlawanan, tetapi klop gitu loh, bahkan sampai ada yang mengidentikan bahwa si Ivan itu mirip Pak Riko. Tuh. Yandi mirip, ya udahlah saya aja nggak apa-apa. Saya aja lah. Enggak. Ya kan artinya ya Oh ini yang maksudnya mirip yang terdahulu gitu Pak? terdahulu yang mana? Bukan kah? Yang sekarang? Oh bukan. Oh salah ya? Ya, jangan ya. jangan disebut. Jangan. Enggak, makanya kami aja gitu. Kan di beberapa hal Ivan itu kan memang santai. Iya. Pak Terlalu Riko juga santai. santai. Apa sih ini? Ini kita memang podcast kita spesial. Spesial. Ada yang menggebu-gebu, ada yang menggebu-gebu ke sana. Ya, Oh. ini guyonan internal enggak? Susah nih. Ini dari seorang Uti lah nih. Harapan Uti untuk Yandi sama Ivan ke depannya seperti apa? Lancar terus sih, maksudnya kalau mau penempatan di PN manapun ya tetap jadi kalian aja, jangan gimana maksudnya katanya mau sampai hakim agung kan. Gitu kan Amin. ya, semoga lancar sih. Tetap jadi mereka, Tetap jadi mereka. Jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain sih. Jangan kebalik, Yandi jadi Ivan jadi Yandi. Iya kaget sih ntar Pak jadinya nggak kenal ini siapa ya gitu. Begitu ya. Iya. Ya. Oke lah kalau begitu. Kalau selanjutnya Pak Riko nanya, gantian nanya lah Pak Riko. Iya nih Pak Dio, makasih Pak Dio. Jadi mungkin dari Mas Yandi dan Mas Ipannya, 2 tahun di sini bagaimana? Yang dirasakan apa? Kenangan apa ya? Maksud saya apalah yang nggak bisa kalian lupa, yang akan kalian bawa nanti ke penempatan kalian magang? Apakah ya saya bersyukur Pak di sini orang-orangnya baik, semuanya baik. Bagaimana kira-kira? Ya, ini udah mulai serius ya Pak. Udah mulai. Paling positifnya Pak, ada banyak positifnya Pak. Mungkin beberapa kan saya juga sharing Pak sama teman-teman saya yang di satker lain. Memang selama saya di Pengadilan Negeri Raha, saya mengakui dan menyadari gitu Pak, saya mendapatkan penempatan dengan Pak Ketua, dengan hakim-hakim yang sangat mendukung, suportif terhadap saya dan Ivan Pak. Seperti itu Pak, lebih banyak diskusi, lebih banyak belajar, dan juga variasi kasusnya juga di Pengadilan Negeri Raha ini beragam Pak. Seperti contoh ada beberapa satker teman saya Pak, itu nggak ada GS, pra peradilan, bahkan peninjauan kembali Pak. Jadi ketika sharing atau cerita sama teman-teman di luar satker lain itu jadi kita jauh lebih tahu gitu Pak. Dan ini sharing pengalaman Pak, bahkan yang saya waktu wawancara dengan hakim Pak, waktu tes wawancara itu saya menjawab sambil mengingat
persidangan perapitnya Pak Riko. Wih, Karena ditanya tentang luar pra-peradilan, biasa. Pak. Jadi apa yang ada di dalam sidang itu aja saya ingat-ingat. Jadi bukan ingat buku, Pak, tapi ingat iya pada prakteknya. iya prakteknya. Itu yang iya betul, Pak. Mas Yandi ingat gitu Iya, ya. Pak. Karena kalau Itulah udah yang ngapal yang menjawab itu prakteknya itu berarti iya, Mas Pak. Yandi. Bener, Pak, serius, Pak. Luar biasa ini Iya, Pak. Mas Yandi nih. Iya, seperti jadi itu sih, puji Pak. Tuhan lah ya. Iya, puji Tuhan, Puji Pak. Tuhan ya di Pengadilan Negeri Raha nggak tertinggal. Betul, Pak. Dan memang kebetulan saat ada kalian, yaitu ada berkas perkara masuk itu terkait peninjauan kembali, pra-peradilan di Pengadilan Negeri Raha juga ada. Itu ya puji Tuhan lah. Jadi kalian bisa belajar. Begitu ya. Betul, Ada Pak. lagi? Itu sih, Pak, yang paling berkesan. Oke, harapannya ke depannya bagaimana? Harapan Harapan Untuk- Mas Yandi ke depannya untuk diri sendiri atau untuk Pengadilan Negeri Raha Oh, iya. dan untuk diri sendiri. untuk Pengadilan Negeri Raha sih apa yang dicapaikan ya, Pak, dalam artian di tahun ini bisa 1B terus dapat WBBM. Amin. Itu segera terlaksana terwujud, Pak. Yang selanjutnya untuk diri saya pribadi ya paling Ya. lancar dan sukses untuk selama PPC, Pak, selama gitu. pendidikan dan magang. Lancar dan sukses. Betul, Sehatnya Pak. perlu loh. Betul. Dan sehat, Sehat ya. dan sehat. Ya, amin. Seperti itu, Mudah-mudahan Pak. lancar ya Mas ya. Iya, Pak. Terima Ya, kasih kalau banyak. Mas Ipan gimana Mas Ipan? Tadi kan kalau Mas Yandi ya yang dia rasakan itu lebih ke bersyukurnya ya alhamdulillah puji Tuhan. Selama saya di Pengadilan Negeri Raha saya mendapatkan ilmu dan sharing-sharing dengan bapak-bapak hakimnya, ketuanya pengadilannya juga baik dan perkaranya juga bervariasi yang mungkin teman-teman lainnya nggak mendapatkan hal itu di Pengadilan Negeri Raha. Mas Yandi bisa mendapatkan hal tersebut bahkan sampai menjadi jawaban dalam wawancaranya dengan hakim waktu melaksanakan tes wawancara seleksi calon hakim begitu. Kalau Mas Ipan bagaimana nih Iya. jawabannya nih? Setelah apa yang Mas Yandi Fotokopi. katakan, Gimana tapi apa nih? yang Mas Yandi sampaikan juga Heeh. jadi Oke. berkesan juga buat saya. Tapi untuk- Selain itu, selain itu saya kalau yang itu sama lah ya. yang Selain itulah. paling berkesan bagaimana sikap bapak-bapak hakim senior lah di sini mau care ke kita, Pak. Oh gitu. Dalam care kita bagaimana memberi nasihat, diskusi juga atau Emang gimana sih cara beri nasihatnya? Sama semua nggak bapak-bapak hakim di sini? ya pasti. Coba kalau Pak Riko gimana Pak Riko? Pan sih dulu, Pan. Enggak, kalau Pak Riko gimana? Ya biasa ya sampaikan gitu. Enggak. Coba Pak Riko gimana jujur. Iya gitu, Pak. Gimana? Ayolah Mas, jujur lah. Saya agak susah membuat gimmick seorang sih, Pak. Enggak, coba dulu lah. Bisa nggak? Jadi gimana, Pan? gitu. Tapi itu, Pak, ya dia berkesan. Tapi untuk bapak-bapak hakimnya di sini gimana? Yang udah ngajak kalian untuk diskusi ketika kalian bertanya, mereka menjawab pertanyaan kalian, gimana? Menurutmu ada nggak? Yang kurang contohnya dari kami atau rekan-rekan hakim lainnya dalam membimbing kalian lah. Meskipun di sini kalian saat ini APP ya. Bukan calon hakimnya nanti di magang, tempat magang. Gimana Mas Ipan? Jujur aja. Yang kurang sih hampir nggak ada, Pak, bahkan. Wih, set deh. Tapi intinya tetap ini sih, Pak. Oke. Bukan bukan yang saya miss itu bukan sebagai bawahan atasan, Pak, tapi lebih merangkul sampai ke senior abang. Ya itu. Sabar ya. Tapi itu, Tahun Pak, depan setelah dilantik abang. ini ya itu lah, Pak. Bagaimana kita juga bisa gak ada gambaran lah bagaimana ketika jadi hakim bagaimana harus bertindak ke Oke. sesama rekan, ke ketua, ke Gitu pegawai. Itu menjadi contoh juga untuk jadi panutan Oke. untuk kita semua, Pak. Oke. Terus sekarang harapannya untuk Pengadilan Negeri Raha dan juga untuk Mas Ipan sendiri. Ya, untuk Pengadilan Negeri Raha harapannya tetap kompak. Lu akan lebih kompak lagi, bisa WBBM, bisa naik ke kelas 1B. Amin.
walaupun nanti ditinggal hakim-hakim pasti Pak Dio pasti tetap akan Pasti. tetap ya seluruh pegawai tetap kompak, tetap berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Amin. Mas Ipan, istri berarti standby di Bau-Bau. Iya Pak, untuk berarti nggak dibawa ke situ Bondo? Seperti tidak Pak. Enggak ya. Ada nggak harapan dari Mas Ipan setelah pendidikan gimana? Apa rencananya istri mau dibawa atau tetap di Bau-Bau? Atau ada ya harapannya, kan namanya berharap kan? Kalau kembali lagi ke Sulawesi Tenggara mau nggak? Saya nggak masalah Pak, bahkan home base mau ya di Sulawesi Tenggara. Oh begitu. Berarti kalau di PN yang lain, PN Pasar Wajo lebih baik Pak. lebih baik. Oh. Kalau Mas Yandi gimana? Mas Yandi harapannya ada nggak? Kan istri kan di sana ya, di mana? Di Kabupaten apa? Di Pulang Pisau Pak. Pulang kerja. Pisau. Oh, ada Ya, betul, pengadilannya tuh Mas. Oh, iya. Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Iya betul Pak. Harapannya gimana kalau Mas Ipan setelah pendidikan? Apakah istri mau dibawa nih rencananya juga atau bagaimana terkait penempatan? Selama pendidikan karena berdekatan jadi nggak begitu masalah ya Pak. Oh, jadi Paling kalau nanti- ditempatkan di luar Kalimantan kembali kayak di Wamena nggak masalah. Contohnya, nanti bawa Pak istri Pak. oh dibawa Ikut. ke Wamena. Iya pasti ikut Pak. Berarti, ya puji Tuhan, itu uang kemahalan Iya, 10 juta loh Mas. Ya. Yang penting sehat Pak. Iya, betul. Yang penting sehat. Ya jadi dimanapun kita ditempatkan, Iya, ya betul, memang Pak. harapannya kita pengennya kan tempat yang ya namanya juga manusia. Ya kan kita juga manusia. Kita juga pengen yang tempat yang sarana dan prasarananya tuh ya maju lah. Namun kalau semuanya ditempatkan dalam satu satker kan nggak mungkin Mas. Ya. Betul Pak. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat kalian dimanapun ditempatkan. Begitu juga kami Amin. nanti. Ya kami juga kan kemungkinan di tahun ini atau di tahun depan itu juga kemungkinan sudah berjalan pola mutasinya nih. Ya kemungkinan dari Raha ya pasti bergeser dari tahun ini dan tahun depan gitu. Sama nanti kita kemungkinan bertemu lagi ya dalam waktu kondisi yang lebih baik lah. Betul. Kalian juga sudah jadi hakim contohnya, ya toh. Pak Dio mungkin bisa Pak Dio disampaikan lagi Pak Dio ini. Ya Mungkin- nanti itu tadi kata Pak Riko yang terakhir yang penting ya, nanti kalaupun misalnya ada kesempatan ada jodoh kita bertemu lagi gitu ya, tentu di kondisi yang lebih baik. Semua saya berharap semua lebih baik gitu, nanti Mati juga mungkin Ya. pada kesempatannya nanti bisa berpindah juga ke Amin. tempat yang lebih baik. Mas Reski juga Jakpus. seperti itu ya Mas Reski ya. Oh iya itu. Mas Rizky, Mas Malang. Reski ini Mas Reski mulai saat ini saya bicara, saya lantik menjadi quality control untuk podcast. Wah. QC-nya podcast. Siapa? Hah? Siapa? Mas Reski. Oh ini, iya. Ya podcast itu. Nama jadi QC. Gitu. Editor tetap. Iya, Udah nggak bisa diganggu gugat. ganggu kan nggak bisa. Nggak ada. Cuma 2M. Makasih Mas. Makasih Mas Pian, makasih Mas Rizky. Itu ya udahlah. Itu kan sudah dibahas di podcastnya sama Uti dulu. Ya kan? Udah. Ya itulah. Apa ya selanjutnya mungkin kalau harapan mungkin dari kita Pak Riko. Iya, paling Dulu ya? dari kita Pak Dio. Dari kita Siapa ya? dulu Pak Dio? Pak Dio dulu. Dulu boleh. Nanti Pak Riko akan tutup Oke, dengan saya nambahin aja Pak Dio. dengan Silakan, Pak Dio. quotes-quotes yang luar biasa. Ais, masak air. Ya harapan kami, mungkin kami mewakili dari teman-teman hakim juga pada Ivan dan Yadi. Ivan lihat sana, Ivan kameranya di sana, ngapain sih lu? Itu nggak usah diedit. Ya harapannya, itu udah berapa lama Ben? Sejam. Alhamdulillah. Ya harapannya buat kalian berdua ya, semoga kalian tentu sehat, itu yang terpenting, sehat dan dilancarkan segala kegiatannya, segala tahapan kalian dalam BPC. Ingat pesan kami, kalian harus pintar-pintar membawa diri dan menjaga diri dimanapun kalian berada
ya. Nanti ya ikut semua arahan dari mentor dan tutor, itu yang terpenting untuk kalian bisa menjalani tahapan PPJ kalian nanti dengan baik dan sampai lulus. Kalau dari saya itu saja. Jadi harapan saya kepada kalian berdua, Mas Ipan dan Mas Yandi, kurang lebihnya sama dengan Pak Dio. Semoga kalian selalu sehat, ya, sehat, lancar semua program PPC-nya sampai nanti pada akhirnya kalian dilantik menjadi hakim. Jadi ingat, hati-hati di sana, turuti apa yang diperintahkan oleh tutor dan mentor di sana. Jangan aneh-aneh, ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi adat istiadat di sana, dimanapun kalian ditempatkan, hormati. Begitu. Nanti kalau kalian kesulitan boleh nanti tanya kami. Begitu. Ya mungkin begitu aja Pak Dio dari saya. Oke lah, gitu ya, karena mungkin kita sudah lumayan juga ini tadi tag-nya. Ya Pak Dio, udah 2 jam kayaknya Pak Dio. Udah 2 jam lebih, mungkin segitu saja. Masyarakat mencari keadilan, rekan-rekan penonton setia YouTube Pengadilan Geraha. Podcast kali ini adalah podcast spesial untuk APP Pengadilan Geraha yang menjadi calon hakim, gitu ya. Ini untuk pengantar mereka ke satker magang ya. Berikutnya kami juga memohon doanya agar 2 orang calon hakim dari Pengadilan Geraha ini dapat dilancarkan segalanya. Amin. Itu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast kali ini, episode kali ini, dan mungkin setelah ini nanti untuk persembahan terakhir dari Ivan dan Yandi akan menyanyikan lagu Dream Theater Metropolis ya. Enggak bisa kan kalian? Oh enggak bisa. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.